pasal ini. Salah satunya yaitu pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Jadi di sini pasien berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman yang tidak membahayakan dirinya, kemudian bermutu dan terjangkau, yang istilahnya baik, sehingga pasien dapat diobati dengan secepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Nilang Febriani dengan NIM J1 11922. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya sebelumnya mengenai isi dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Langsung saja saya melanjutkan, yaitu pasal 64 Undang-Undang Nomor 36/2009 mengenai upaya pemulihan tertentu yang terdiri dari penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ atau jaringan tubuh, implan obat atau alat kesehatan, bedah plastik atau rekonstruksi, serta sel punca. Yang kedua, transplantasi organ atau jaringan tubuh sebagaimana yang dimaksud ayat 1 tadi dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan. Yang ketiga, organ atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Lanjut, pasal 66 Undang-Undang Nomor 36/2009. Transplantasi sel baik yang berasal dari manusia maupun dari hewan hanya dapat dilakukan apabila telah terbukti keamanan dan kemanfaatannya. Lanjut, pasal 69 Undang-Undang Nomor 36/2009 yang berisi bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas. Selanjutnya, pasal 70 Undang-Undang Nomor 36/2009 yang berisi tentang penggunaan sel punca hanya dapat dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, serta dilarang digunakan untuk tujuan reproduksi. Yang kedua, sel punca sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terkait berasal dari sel punca embryonik. Selanjutnya, pasal 72 Undang-Undang Nomor 36/2009 setiap orang satu menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan atau kekerasan yang bersah. Yang kedua, menentukan kehidupan manusia dan bebas dari diskriminasi, paksaan, atau kekerasan yang dihormati sebagai bagiannya dan tidak merendahkan martabat manusia yang beragama. Yang ketiga, menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan agama. Yang ketiga, memperoleh informasi, edukasi, pendidikan, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah menjamin perlindungan hukum bagi setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Pasal yang keempat yaitu pasal 85 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang darurat pada bencana. 1. Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan pada bencana bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan. Yang kedua, fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana bagaimana dimaksud pada ayat pertama, dilarang menolak pasien atau meminta uang muka terlebih dahulu. Kemudian pasal yang kelima yaitu pasal 90 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang pelayanan darah. 1. Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan darah yang aman, mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu pemerintah menjamin pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan
dalam penyelenggaraan pelayanan darah. Yang ketiga, darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astanti Neti Susianti. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu pasal 115 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai kawasan tanpa rokok. Di antaranya fasilitas pelayanan kesehatan, 2 tempat proses belajar mengajar, 3 tempat anak bermain, 4 tempat ibadah, 5 angkutan umum, 6 tempat kerja, 7 tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan KTR di wilayahnya. Kemudian pasal 117 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai definisi mati. Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung dan sistem pernapasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan. Kemudian pasal 118 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai identifikasi. Di antaranya 1. Mayat yang tidak dapat dikenal harus dilakukan upaya identifikasi. Kemudian yang kedua, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas upaya identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Kemudian pasal 125 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai kehamilan cara non-alami. Upaya kehamilan di luar cara alaminya hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan. Pertama, hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal. Kemudian kedua, dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan. Kemudian ketiga, pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. Kemudian pasal 122 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai beda mayat forensik, yaitu 1. Untuk kepentingan penegakan hukum dapat dilakukan beda mayat forensik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, beda mayat forensik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh dokter ahli forensik atau dokter lain apabila tidak ada dokter ahli forensik dan penunjukan di tempat yang ada dokter ahli forensik tidak dimungkinkan. Kemudian pasal 125 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yaitu biaya pemeriksaan kesehatan terhadap korban tindak pidana dan atau pemeriksaan mayat untuk kepentingan hukum ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan APBD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaiful dengan NIM J1A119202. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya, yaitu pasal 128 Undang-Undang Nomor 36/2009 mengenai ASI eksklusif. Yang pertama, setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 bulan, kecuali atau indikasi medis. Yang kedua, selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. Yang ketiga, penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat kedua diadakan di tempat kerja dan di tempat sarana umum. Kemudian pasal 148 Undang-Undang Nomor 36/2009 mengenai kesehatan jiwa. Yang pertama, penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara. Kemudian yang kedua, hak sebagaimana dimaksud pada ayat ke-1 meliputi persamaan perlakuan dalam setiap aspek kehidupan kecuali peraturan perundang-undangan menyatakan lain. Kemudian pasal 149 Undang-Undang Nomor 36/2009
Yang pertama, penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan atau orang lain dan atau mengganggu ketentuan, tertiban dan atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua, pemerintah daerah dan masyarakat wajib melakukan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan atau orang lain dan atau mengganggu ketertiban dan atau keamanan umum. Yang ketiga, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemerataan penyediaan fasilitas kesehatan jiwa dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat kedua termaksud pembiayaan pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwa untuk masyarakat miskin. Kemudian pasal 150 Undang-Undang Nomor 36/2009. Yang pertama, pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum atau visum et repertum psychiatricum hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis jiwa pada fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua, penetapan status kecekapan hukum seseorang yang diduga mengalami gangguan jiwa dilakukan oleh tim dokter yang mempunyai keahlian dan kompetensi sesuai dengan standar profesi. Dan yang terakhir, Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36/2009 mengenai anggaran. Yang pertama, besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN di luar gaji. Yang kedua, besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota dialokasikan minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD di luar gaji. Yang ketiga, besaran anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ke-1 dan ayat kedua diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarannya sekurang-kurangnya 2/3 dari anggaran kesehatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.